الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita Kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi satu ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah. Kita tujukan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat, keluarga, para tabi'in, ulama-ulama, salafus sholihin, guru-guru kita semuanya dari awal sampai akhir. Utamanya kita tujukan kepada muallif hadzal kitab, Syekh Ahmad Al-Marzuki, juga untuk seluruh ahli kubur kita semuanya yang telah kembali, untuk kedua orang tua kita, juga seluruh murid-murid kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya saja diridhai oleh Allah, senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya. Bagi yang thalabul ilmi dipermudah untuk memahami isi kandungan kitab ini, dan khususnya dijadikan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dipun putraaken saha seda wonten negara pundi? Jawab, inggih punika dipun putraaken wonten ing negari Makkah Al-Musyarrafah, saha seda wonten ing negari Madinah Al-Munawwarah. Dene syaitipun nggih punika mauliduhu bi Makkatal Aminah wa fatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu utawi nggon oleh den putraaken Kanjeng Nabi iku bima kata tetep ing dalem negara Makkah. Al-Madi al-Aminata, al-Aminati kang den sentosaaken apa Makkah. Wafatuhu utawi sedane Kanjeng Nabi iku bi Thaibata tetep ing dalem tanah suci. Al-Madinati rupane negara Madinah. Soal baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di mana dan di mana wafatnya baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Jawab, baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di kota Makkah. Jadi baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, itu dilahirkan di tanah suci Makkah. Tepatnya yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun lahirnya Rasulullah disebut tahun gajah? Karena pada saat itu, pada tahun itu, di tahun kelahiran baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kota Makkah itu diserang oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi memang karena kuasa Allah Subhanahu wa taala,
Ka'bah diselamatkan oleh Allah, tentara-tentara bergajah itu dihancurkan oleh pasukan Allah yang berupa burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka, sehingga semuanya hancur lebur. Al-Quran mengabadikan itu di dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Itu ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan kejadian di mana saat itu baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu di kota Makkah. Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di kota Madinah. Kalau dulu sebelum Islam datang ke sana, itu namanya adalah kota Yathrib. Begitu Rasulullah hijrah ke sana, disambut oleh kaum Ansor yang beriman dan mendukung perjuangan dari baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian kota Madinah, kota Yathrib itu dirubah oleh baginda agung Rasulullah dengan nama Madinah yang artinya adalah kota. Jadi Madinatul Nabi disebut dengan Madinatul Munawwarah, jadi kota Madinah yang senantiasa bersinar, disinari dengan sinar kenabian, karena seluruh penduduk kota Madinah kala itu mayoritas semuanya mengikuti tuntunan dari baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kota inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan dimakamkan. Beliau dimakamkan di kamar istrinya yang tercinta, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang berdekatan dengan masjid beliau. Dan konon antara masjid beliau dengan kamarnya, dengan rumahnya itu merupakan raudhatun min riyadil jinan, yang kemudian saat ini umat Islam menyebutnya dengan raudhah itu, ya, dengan raudhah. Berikutnya, jadi kesimpulannya Rasulullah lahir di kota Makkah dan beliau wafat di kota Madinah, dimakamkan di kota Madinah. Selanjutnya, soal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipun paringi wahyu nalika yuswa pinten, soho pinten yuswanipun Kanjeng Nabi punika. Jawab, Kanjeng Nabi dipun paringi wahyu nalika yuswa kawan doso taun. Dini yuswanipun inggih punika 23 taun. Syahidipun nggih punika atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma nyampurnaaken sapa Kanjeng Nabi. Atamma nyampurnaaken sapa Kanjeng Nabi qablal wahyi ing dalem sadurunge tumurune wahyu. Nyampurnaaken arba'ina ing ngumur 40 tahun. Arba'ina ing ngumur 40 tahun. Wa umruhu tayyuswanin jeng Nabi. Wa umruhu tayyuswanin jeng Nabi kukot jawaza, teman-teman ngliwati opo umruhu as-sittina ing 20 tahun. As-sittina ing 20 tahun. Soal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu ketika usia berapa tahun, dan berapa usia dari baginda agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawab, Rasulullah menerima wahyu itu ketika usia beliau 40 tahun. Jadi Rasul menerima wahyu pertama kali yaitu ketika beliau bertahanus di Gua Hira, ketika usia beliau itu 40 tahun. Di baginda agung Rasulullah. Kemudian usia beliau secara keseluruhan itu
lebih dari 60 tahun. Ada yang masyhur di kalangan kita semuanya, usia Baginda Agung itu adalah 63 tahun. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semuanya umat Islam bahwa usia umat Nabi itu ya rata-rata, bukan pasti, itu tidak, rata-rata ya berkisar antara 63. Kalau toh misalkan itu lebih, ya ada kemungkinan, tetapi biasanya tidak banyak dan seterusnya. Jadi 60 itu ya, usia 40 kita harus lebih memperbanyak lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah usia-usia kematangan bagi manusia. Biasanya manusia itu mencapai puncak karirnya barangkali, atau mungkin ya masa-masa yang berbeda dari sebelumnya itu ketika usia 40 tahun. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita lengah usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya itu akan berbuah manis, akan menjadikan diri kita itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Itulah Baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Makkah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Kemudian usia beliau ketika menerima wahyu pertama kali itu adalah 40 tahun, dan beliau usianya secara keseluruhan itu adalah 63 tahun. Demikian untuk kali ini, mudah-mudahan diridai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.